Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'du. Halo teman-teman semua, kita berjumpa lagi dengan Ustaz Fadrul. Ya, bagaimana kabar kalian? Baik. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan keberkahan kepada kalian semua berupa sehat walafiat. Semoga kita semua bisa dibimbing oleh Rasulullah SAW dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang, yakni Adinul Islam. Oke, langsung saja ya teman-teman. Hari ini Ustaz akan menjelaskan secara singkat terkait asbabun nuzul dari surah An-Naba. Kira-kira teman-teman tahu nggak ya apa itu asbabun nuzul? Ustaz mau tanya nih, ada yang tahu nggak? Oke. Asbabun nuzul adalah sebab-sebab turunnya dari Al-Quran atau sebab-sebab turunnya dari surah. Nah, jadi setiap surah itu ada sebab ataupun latar belakang terkait Allah akan menurunkan surat tersebut. Ya, jadi setiap surah itu ada suatu peristiwa yang sehingga surah tersebut diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah melalui perantara malaikat Jibril. Oke, langsung saja teman-teman, kita akan membahas asbabun nuzul ataupun sebab-sebab turunnya dari Quran surah An-Naba. Ya, yang perlu kita ketahui bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan surah An-Naba karena ada suatu sebab, yakni ketika pada zaman Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala melihat terkait kebingungan ataupun keresahan kaum kafir Quraisy pada waktu itu. Ya, mereka sangat bertanya-tanya, ya sangat melakukan perdebatan terkait apa benar setelah hari kiamat semua umat manusia akan dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, terkait hal itu Allah langsung menjawabnya di dalam Quran surah An-Naba. Ya, dan untuk ayat 1 sampai 5 di situ banyak orang-orang kafir Quraisy yang memperdebatkan, dan Allah langsung menjawab dan menegaskan bahwa setelah hari kiamat dan setelah kematian bahwa Allah akan menghidupkan kembali kita semua. Selanjutnya untuk ayat 6 sampai 16 di sini Allah mempertegas kembali, dibuktikan dengan banyak sekali ciptaannya yang Allah persembahkan untuk kita semua. Seperti halnya contohnya, ada banyak sekali gunung-gunung yang bertebaran di muka bumi. Kemudian Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan. Kemudian Allah menciptakan turunnya hujan, sebagaimana bahwa hujan tersebut adalah sebagai bukti bahwa Allah membagikan rezeki kepada kita semua. Selanjutnya teman-teman, untuk ayat 17 sampai 30, di situ Allah menerangkan terkait dahsyatnya hari kiamat nanti yang akan terjadi. Allah sudah menetapkan waktunya, sudah menentukan waktunya bahwa itu semua akan terjadi. Pada waktu itu Allah akan memusnahkan seluruh alam semesta beserta isinya, dan setelahnya Allah akan mengumpulkan semuanya makhluk hidup, begitupun juga manusia, berkumpul semua di padang mahsyar. Dan waktu itu kaum kafir Quraisy mereka semua menyesali perbuatannya ketika di dunia. Selanjutnya untuk ayat 31 sampai 36. Di situ Allah menjelaskan terkait balasan bagi orang-orang yang beriman, bahwa nantinya Allah akan memberikan kenikmatan yang tiada bandingnya ketika dunia, yakni berupa surganya Allah. Di situ banyak sekali kenikmatan-kenikmatan yang mereka dapatkan. Dan yang terakhir adalah terdapat pada ayat 37 sampai 40, yang hal ini merupakan kesimpulan dari ayat-ayat sebelumnya, di mana Allah mempertegas kembali akan adanya hari kebangkitan setelah hari kiamat. Pada waktu itu semua manusia di alam semesta ini akan dikumpulkan di padang mahsyar. Akan tetapi banyak di antara kaum kafir Quraisy yang mereka merasa menyesal, namun hal ini sudah terlambat mengingat ketetapan Allah yang sudah bersifat mutlak.
Ya, bagaimana teman-teman? Apa kalian sudah paham terkait penjelasan yang sudah Ustadz jabarkan ini tadi? Ya, jadi kesimpulannya adalah terkait asbabun nuzul ataupun turunnya Quran surah An-Nahl. Di situ Allah akan menjelaskan bagaimana ataupun menjawab terkait perdebatan-perdebatan dari kaum kafir Quraisy mengenai hari kebangkitan ataupun hari dibagikannya kembali umat manusia setelah hari kiamat. Di situ Allah menjawab dengan tegas bahwa hal itu akan terjadi dan bersifat mutlak. Oke teman-teman, sekian penjelasan dari Ustaz, semoga bermanfaat dan memberikan keberkahan kepada kita semua. Ustaz akhiri dan sampai bertemu di Ramadan besok ya teman-teman. Semoga kita berada dalam keadaan sehat walafiat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.